Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasmalinda SPD MPD, CGP Angkatan 8 dari Kota Solo. Pada video kali ini, kita akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Terlebih dahulu, fasilitator Pak Bapak Ralombo Utosoen dengan pengajar praktek Ibu Puspina Arno. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal yang dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu keberagaman murid di dalam kelas, kebutuhan murid yang berbeda, lingkungan belajar yang positif dan nyaman, dan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, atau pemetaan kebutuhan belajar. Yang selanjutnya, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas dan melakukan asesmen berkelanjutan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini mengharuskan guru untuk mendiagnosa pengetahuan awal murid, menentukan apa yang sudah murid ketahui. 6 perspektif kontinu yang dapat mengetahui kesiapan belajar siswa. Ini menurut Tomlinson 2001. Yang pertama bersifat mendasar, yang kedua abstrak atau konkret, yang ketiga sederhana atau kompleks, yang selanjutnya terstruktur dan terbuka, selanjutnya tergantung, mandiri, lambat, dan cepat. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Murid memiliki minat yang berbeda-beda dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus memberikan pilihan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat murid. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu kepada cara bagaimana kita individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, sesuai dengan gaya belajar, budaya, lingkungan, dan kecerdasan majemuknya. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk.
Yang pertama, lingkungan. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, budaya. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar itu ada 3, yaitu yang pertama, visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, penampilan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, atau organizer. Yang kedua, auditori. Belajar dengan mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan menggerakkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha untuk menggunakan kombinasi gaya belajar. Yang terakhir yaitu kecerdasan majemuk. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple inteligensi, yaitu visual atau spasial, musikal, bodily, kinestik, interpersonal, verbal, linguistik, natural, logik atau matematik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mendiagnosa pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca report murid di kelas sebelumnya. Yang selanjutnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten dengan kebutuhan belajar murid yang seragam. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiferensiasikan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan apa kegiatan yang memungkinkan peserta didik memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani oleh murid. Guru perlu memvariasikan proses agar sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran bermakna. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan bukti atau hasil karya atau unjuk kerja yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Produk bisa berupa narasi, video, perform, presentasi, pidato, gambar, dan diagram sesuai dengan minat murid. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kalau dilihat koneksi antar materi, baik itu modul 11, modul 12, 13,
1421. Ini semuanya berpihak pada murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebagai seorang pendidik, guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun mereka dalam merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan melaksanakan paradigma perubahan. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bersama murid harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu sehingga akan tertanamlah nilai-nilai kebajikan universal pada setiap murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, dapatlah kita simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dan guru adalah penuntun dan memenuhi kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, visi guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, budaya positif dan lingkungan yang positif sangat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.